Part kedua. Pria itu masih menyibukkan diri di ruang pribadinya. Bahkan, saat warna kekuningan di langit semakin menghilang, tangannya dengan telaten menggosok-gosok revolver silver kesayangan. Diletakkannya benda itu dengan hati-hati dalam kotak. Bahkan ia nyaris tak memperhatikan keberadaan seseorang di depannya. Shit, turunkan kaki itu dari mejaku. Lex menatap nyalang pria di hadapan, seperti ada pencuri yang mengambil kolornya. So, what's bring you here? Do you need my help? Cepat katakan maumu. Gil, Lex masih tak mengalihkan tatapannya. Sedangkan lawan bicaranya sedikit terkekeh mendengar sambutan tuan sekaligus sahabat kecil yang jauh dari kata ramah. Oh, you are a fucking shit. Kesombonganmu benar-benar membuat pantatku gatal. Kita bahkan 2 tahun tak bertemu. Lex, sekarang, inikah sambutanmu pada teman lama? Segelas air putih pun terasa mahal untukku. Tawa, dia semakin renyah terdengar. Kalau kau haus, ambil saja sendiri. Cekah, asshole. Gil kembali mengumpat kasar. Dilepasnya jas abu-abu yang melekat di tubuh. Sengaja ia tak menghiraukan Lex yang sedari tadi jengah akan kedatangannya. Apakah ada sesuatu terjadi? Gil hanya merespon dengan mengangkat bahunya. Lalu apa? Kali ini Gil menatap pria di depannya beberapa saat. Apakah kau pikir kedatanganku kemari pasti karena ada masalah? Kau pikir aku virus? Astaga, refleks ia meraih beberapa kertas berserakan di meja. Meremas-remas dan melemparnya hingga mengenai kepala Lex. Wow, kau membuang catatan-catatanku. Brengsek. Lex mau tidak mau segera memunguti kertas-kertas yang sudah berserakan di lantai. Gil tersenyum puas. Suasana hening untuk sesaat. Si tua itu menikahkan putranya dengan satu-satunya putri Anderson. Lex kembali duduk di kursinya dan menatap Gil sekarang. Saat ini, ia menduduki kursi pimpinan di salah satu anak perusahaan. Anderson, bukankah beberapa bulan lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan keluarga itu? Lex mulai mengingat kembali serangkaian berita kecelakaan maut yang gencar disiarkan di TV. Tidak mengherankan, karena kejadian itu melibatkan keluarga Anderson yang jaringan bisnisnya menguasai 60% dunia pertelevisian di New York. Ya, pasangan Anderson dan anak lelaki mereka tewas di tempat. Gil menatap Lex serius. Tangannya memutar-mutar pemantik di atas meja. Itu bagian dari rencana si brengsek Pita. Tapi, aku belum mendapatkan yang kuinginkan. Tatapannya nyalang, dengan rahang yang tampak mengeras. Kalau bukan karena rasa kasihan Shane, sudah kumusnahkan keparat itu. Gigi Lex gemeletuk menahan amarah. Aku akan terus mengawasi gerak-geriknya. Kau harus beritahukan hal ini pada Paman Shane secepatnya. Kenapa bukan kau saja yang memberitahunya? Gil menyeringai. Dia tahu pria di depannya ini paling malas jika harus pulang ke rumah orang tuanya. Pasti hanya akan ada desakan untuk segera menikah dan menggantikan posisi sang ayah. Aku ada kencan. Gil beranjak dari kursinya seraya melambai melangkah keluar ruangan. Pria itu terbahak karena yakin telah berhasil mengerjai Lex. Sina melenguh pelan saat kulit wajahnya terasa sedikit hangat terkena sinar matahari pagi. Hari ini, dia malas untuk ke kampus. Sejak kepergian Alerin seminggu yang lalu, gadis itu memang hanya tinggal berdua dengan Alerik, kakak laki-lakinya. Hanya saja, karena Alerik yang sangat sibuk dengan pekerjaan kantornya, menjadikan mereka jarang bertemu. Tangan Sina mencari-cari ponsel di atas nakas, sedang matanya masih terpejam.
tanpa melihat caller ID di ponsel itu. Sina menempelkan benda pipi tersebut di pipinya. Halo, hai sayang. Sedang apa? Kenapa suaramu begitu? Tanya seseorang di seberang sana. Ini masih pagi. Mam, aku masih mau tidur sebentar lagi. Sina semakin menutupi kepalanya dengan selimut. Matanya masih terpejam. Sayang, bukankah kakakmu akan pulang menjenguk kami bulan depan? Apakah kau juga akan ikut? Sina meringis mendengar sang ibu merengek pagi-pagi. Gadis itu memang merindukan keluarganya. Tetapi jika dia pulang, dirinya tak yakin mereka akan membiarkan Sina kembali kecuali untuk menyelesaikan skripsi. Lihat nanti. Mam, ya sudah. Jaga kesehatan. Sayang, we are really miss you. Dia. Obrolan terputus sesaat setelah mereka saling melempar kiss bye. Zina melirik sekilas penunjuk waktu di layar ponselnya. Seketika berlonjak kaget dan menghempaskan selimut dari tubuhnya. Langkah Zina ke kamar mandi terhenti saat mendengar bel pintu apartemennya berulang kali berbunyi. Sedikit kesal, dia mengintip dari balik pintu. Gadis itu mengembuskan napas panjang ketika seseorang tadi langsung menyerobot masuk saat pintu dibuka. Astaga, Sina, kau bahkan belum mandi. Lihatlah, ini jam berapa? Gisela gemas menunjuk-nunjuk arloji di pergelangan tangannya. Dia melotot demi melihat penampakan gadis di depannya saat ini. Cepatlah mandi, 5 menit, aku tunggu. Perintahnya sambil mendorong Sina masuk ke kamar mandi. Kau datang ke tempatku pagi-pagi begini. Mengganggu jadwal tidurku. Dan sekarang apa? Aku malas ke kampus. Ayolah Sina. Aku sudah berbaik hati hari ini menjemputmu. Kasihanilah sahabatmu yang cantik ini. Gisela sedikit merengek, membuat Sina memutar bola matanya dan bergegas menutup kamar mandi. Sudah hampir 1 jam, Sina belum keluar dari kamarnya. Gisela tak henti-hentinya melihat jam, berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar Sina. Sesekali menggigit jari karena gelisah. Mereka pasti telat masuk kelas hari ini. Ataukah Sina sengaja tepat di menit ke-76 menunggu? Pintu kamar Sina terbuka. Gisela baru saja ingin memuntahkan semua rasa kesalnya pada gadis itu saat sesuatu menutupi wajahnya. Sina menempelkan 4 lembar voucher belanja gratis yang membuat Gisela membeku sesaat. Kia, Sina, benarkah ini untukku? Benarkah? Benarkah? Gisela menyambar potongan-potongan kertas itu dengan mata berbinar. Senyumnya tak berhenti mengembang. Tiba-tiba, dahinya berkerut mendapati sepotong kertas yang terselip di antara voucher-voucher itu. Ini foto siapa? Ganteng. Gisela menyodorkan foto itu pada Sina yang juga kebingungan. Aku dapat voucher-voucher ini dari Kak Rin. Apa mungkin ini miliknya? Sina mencoba menerawang. Mengingat-ingat saat Alerin menyodorkan kertas-kertas itu sebelum pergi. Lihatlah ada tulisan di belakangnya. Sahut Gisela. Zakrywl. Zachary. Zek. Nama belakangnya OWL. Jadi aku beneran salah mengerjai orang. Sina mendadak panik. Sina, ini Zek mantan Alerin. Mata Gisela membulat. Tangannya refleks menutup mulut sendiri agar tak menjerit. Mati kau. Sina, jadi siapa pria yang kau aniaya tempo hari? Hening beberapa saat. Sina berdehem untuk mengontrol suasana hatinya. Sudahlah. Pasti orang itu lupa padaku. Kau tenang saja. Lagi pula, kami tak saling mengenal dan tak sempat mengobrol.
Tak mungkin seseorang langsung ingat hanya dengan sekali menatap. Sebenarnya ucapan Sina itu bukan untuk menenangkan sahabatnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Kau benar, Gisela mengiyakan. Jetty, ayo kita segera eksekusi voucher-voucher ini. Lanjutnya dengan berbinar. Sina geleng-geleng menatap sahabatnya itu. Cekah, benar-benar ratu diskon. So, kita ke kampus atau belanja? Gisela berlalu keluar. Sambil mengibas-ngibaskan tangan setelah memotong kalimat Sina. Zina menganga tak percaya. Hampir semua pasang mata di sana tak berkedip melihatnya. Seorang chef muda berbakat dengan sejuta pesona. Hari ini, Lex ada acara live di restoran miliknya yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di New York. Biasanya, Lex akan syuting di restoran yang bukan miliknya untuk meningkatkan popularitas restoran tersebut atas permintaan pemilik. Tapi kali ini, dia sengaja mengagendakan di Cisto untuk memperkenalkan resep barunya. Setelah acara live selesai, David tampak berbincang sebentar dengan Lex, lalu pergi bersama beberapa pria. Sepertinya dari tim penyiaran. Seorang wanita berbaju merah dengan lekuk tubuhnya yang mampu membuat pria meneteskan air liur, berjalan mendekati Lex yang sedang menggulung lengan kemejanya. Wanita itu mengecup sekilas pipi kiri Lex, dan tanpa mempedulikan pandangan mata di sekitarnya, melingkarkan lengan di leher pria itu, bergelayut manja dan menggoda. Kau selalu memukau semua wanita, Lex. Apakah kau tidak rindu padaku? Wanita itu terus memandangi pria tampan di depannya, tanpa melepas kaitan lengan. Sesekali jemari tangan satunya mengelus pelan menjelajahi wajah tampan tanpa celah itu. Lex terkekeh pelan. Bukan hal yang sulit baginya untuk mendapatkan perempuan-perempuan cantik sebagai penghias ranjang. Bahkan, Lex tak pernah berpikir untuk menambatkan hatinya pada seseorang. Baginya, dengan kekayaan dan modal fisiknya saja, dia mampu mendapatkan perempuan mana saja di planet ini. Kau cantik dengan gaun itu, Amanda. Baiklah, tunggu aku di tempat biasa malam ini. Kurasa otot-otot di tubuhku butuh refreshing juga. Kebetulan aku belum membuat janji dengan wanita lain, bisiknya. Lex tersenyum seraya mengecup singkat bibir Amanda sesaat sebelum bertolak menjauh. Beberapa pengunjung Cisto tak melewatkan kesempatan untuk berbincang atau sekedar berfoto bersama sang pemilik. Kursi pengunjung nyaris tak pernah kosong. Penjaga pintu dengan sopan mempersilakan dua gadis usia 20-an masuk. Tampak beberapa kantong belanjaan di kedua tangan mereka. Mereka celingukan mencari tempat duduk kosong. Saat matanya menangkap pada bangku kosong di dekat pantry, mereka bergegas. Seorang pelayan datang mencatat pesanan dan berlalu pergi. Ramai sekali tempat ini. Sepertinya makanan di sini enak. Sina berdiri hingga berjinjit mengamati suasana di sekitarnya. Para pengunjung yang datang tampak sangat menikmati. Dia jadi tak sabar untuk menunggu pesanannya. Sina menoleh, merasa ada yang memegang dan mengelus pantatnya. Mukanya memerah menahan emosi saat tangannya menangkap jemari seorang pria. Segera disambarnya piring berisi spaghetti dari nampan pelayan restoran yang sedang melintas di dekatnya, dan menumpahkannya di kepala pria itu. Kurang ajar. Suasana mendadak hening. CLITAPOVALVXCNAMILLS. Tangan ini masih ingin menghadiahi bogem mentah pada pria brengsek itu. Berani-beraninya dia melecehkanku di tempat seramai ini.
Tapi, kenapa semua orang melotot padaku? Bukankah harusnya mereka membantu menghabisi pria ini? Aneh, apa yang kau lakukan? Hah? Pria mesum itu berteriak padaku seperti singa kelaparan. Mata birunya melotot seperti mau keluar. Enak saja dia marah. Aku siap berkacak pinggang hendak memaki orang sialan itu. Tapi suara tercekat di tenggorokan. Saat mata kami bertemu, demi Aphrodite yang kecantikannya menggema alam semesta dan demi Aleric yang ruangan kantornya persis kayak kandang sapi, tiba-tiba saja tulang-tulangku ngilu. Pria itu, astaga, mati kau zina, kau. Pria itu mungkin sama kagetnya denganku. Mata pria itu semakin melotot. Tanpa ingin membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus segera kabur. Aku menjatuhkan diri di pinggiran taman setelah berhasil kabur dari tempat itu dengan terengah-engah. Ya, ku tinggalkan Gisela di sana. Entahlah, mungkin nanti dia akan mengamuk, tapi tenang saja. Ratu diskon itu akan kembali berbinar jika ku sumpah dengan beberapa tas belanjaan. Sekarang, yang penting aku aman. Fiu, setelah mengirim beberapa pesan singkat untuk Gisela, aku berjalan mengendap-endap dari bangunan satu ke bangunan lainnya agar tetap tak terlihat mencolok. Siapa tahu pria mesum itu menyuruh orang-orangnya untuk mengejarku. Kan? Sesampainya di apartemen, aku membongkar isi kulkas. Kosong, hanya ada air putih di botol. Lupa kalau belum belanja keperluan dapur beberapa hari ini. Biasanya Kak Lin yang memperhatikan hal-hal semacam ini. Segera ku teguk habis air dingin dalam botol. Mampus, terang saja. Aku lapar tadi belum sempat makan. Kubuka semua lemari di dapur dan mengacak-acak isinya. Siapa tahu nemu sisa pizza atau burger Aleric semalam. Kan, abang satu itu kan suka ngumpetin makanan untuk tengah malam. Maklum, dia sejenis spesies yang gemar cari makan saat tengah malam. Lalu, aku segera melangkah keluar saat terdengar suara pintu depan diketuk. Hai, Nona, apakah Alerin ada? Saya ada sedikit urusan dengannya. Seorang pria dengan tatanan rambut rapi mengenakan celana jeans dan kemeja merun. Aku tahu, kemeja yang dipakainya itu harganya mahal hanya dengan meliriknya. Ah, maaf, perkenalkan. Saya Zachary Owell, panggil Zack saja. Tukasnya menyadari kebingunganku. Pria itu tersenyum sambil mengulurkan tangan. Tatapan matanya sedikit nakal. Kuamati sosok di depanku beberapa detik sebelum membalas uluran tangannya. Oh, well ke satu Judge Desmond Tuhai. Nyatanya, Mr. Thompson yang malang itu, kuakui lebih segalanya dari pria ini. Lebih perlu kabel. Memang si mesum. Untung ganteng. Aku terkesiap dengan pikiran sendiri. Ku tepis nalar yang sudah mulai teracuni ingus Medusa. Hai Zack, you can call me Zina. Aku berusaha ramah dengan sedikit senyum terpaksa. Harusnya sudah kubuat pria ini kehilangan muka hingga harus minggat ke Neptunus. Atau sebaiknya ku pinjam saja Trisula milik Dewa Poseidon untuk menenggelamkannya di Samudera Atlantik. Mungkin nasib baik masih dikantonginya. Hingga aku harus salah orang. Mana orangnya ganteng lagi. Kau mencari Alerin. Dia tak tinggal di sini lagi. Sebaiknya kau pulang. Sek, susah payah aku meredam emosiku. Tapi tatapan nakalnya membuatku geram. Sina, bisakah kau memberiku alamatnya yang baru? Please kau. Aku mengacungkan telunjuk tepat ke wajahnya. Berhenti mengganggu kakakku, atau aku akan menghancurkanmu. Mr. Owell,
Aku tahu pria ini juga menahan emosi. Terlihat dari rahangnya yang mengeras dengan tangan terkepal hingga buku-bukunya memutih. Namun, sesaat kemudian dia terkekeh. Aku akan datang lagi. Cantik. Lain kali akan sedikit memaksa. Dia berbalik menjauh setelah melemparkan seringai devilnya. Apalagi ini? CELITAPOVALEXUS Thompson. Aku masih duduk di sofa putih minimalis. Di sebuah kamar hotel milik Shane, dediku. Gedung paling mewah di New York. Kenapa aku bilang milik orang tuaku? Karena memang aku tak berminat meneruskan segala bisnis mereka yang bisa bikin otak jeniusku ini tercecer. Kulirik jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Wanita cantik itu tampak masih bergelung dalam selimut. Benar, baru saja aku melepaskan hasrat bersama Amanda. Wanitaku malam ini. One night stand only. Segera ku sambar kunci my baca seleroku yang tadinya tergeletak di meja. Membiarkan jalang itu pulas di kasur. Aku memang tak pernah berlama-lama dengan para jalang itu. Mereka pun tahu, hanya bersenang-senang sebentar. Junior perlu disenangkan. Dan mereka sukarela menawarkan diri, kata Brian, adik angkatku. Ini namanya simbiosis mutualisme. Akan tetapi, khusus malam ini, moodku sedang di batas terendah karena seorang gadis gila yang mempermalukan seorang Lexus untuk kedua kalinya. Gadis gila bermanik coklat yang manis. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya bayangan gadis itu mencemari otak. Seperti saat sedang makan roti tergesa-gesa. Seret. Baru kali ini aku dibuat malu oleh kaum yang selalu melempar tatapan memuja. Sungguh membuat harga diri terinjak. Ku scroll daftar kontak di layar ponsel, lalu buru-buru menghubungi seseorang. Ya, aku butuh informasi seseorang. Semuanya akan kukirimkan fotonya. Baiklah, sambungan terputus. Aku sedikit tertarik mengikuti permainan gadis gila itu. Lihatlah gadis kecil. Kau akan tahu dengan siapa kau bermain. Shit, siapa yang berani menghalangi jalanku? Mata menelisik beberapa saat. Tapi tak ada seorang pun yang keluar dari mobil itu. Kuhempaskan pintu mobil, bergegas menghampiri mereka. Baiklah. Kalian datang di waktu yang tepat. Aku memang butuh pelampiasan untuk kekesalanku hari ini. Bagus. Mereka keluar saat aku hendak mengetuk kaca mobil. 7 orang berbadan gempal dengan dandanan khas preman pasar. Preman? Bahkan pakaian mereka terlalu rapi untuk sekelas preman. Cih, 2 pria melesat ke arahku. Berusaha mengunci kedua tangan ini ke belakang. 2 lagi menodongkan pistol di kepalaku. Sedang yang lainnya memposisikan diri untuk waspada. 1 lawan 7 bersenjata. Cekah, pria macam apa mereka? Bereskan. Tia, perintah seorang pria botak berkacamata hitam dengan kalung perak besar yang menutupi sebagian jas hitamnya. Ada tato ular di bawah rahang kanannya. You're fucking shit. Tak ada negosiasi. Tak ada perkenalan. Mereka cari mati rupanya. Seorang pria hendak menarik pelatuk pistol miliknya. Cepat aku menjatuhkan diri ke tanah hingga mereka yang memitingku ikut tertunduk. Tur, tembakan pria tadi mengenai seorang temannya. Tak ingin melewatkan kesempatan. Ku serang seorang lagi dengan siku, lalu merampas pistol di saku jasnya. Seri, kita sama sekarang. Kataku dengan sikap waspada. Siapa yang menyuruh? Kalian. Keparat, aku meludah sembarang tempat. Cecunguk-cecunguk ini menunda waktu tidurku. Mereka menatap nyalang. Menyerahlah, kau tak bisa menang melawan kami berenam.
Bung! Celetuk pria botak yang mungkin pimpinan sekawanan curut ini. Muka bulat, hidung mancung ke dalam, dan bermata sipit, persis seperti celenganku waktu kecil. Sudah botak, jelek, hidup pula. Katakan sekarang, atau ku habisi kalian. Dalam hati, ku hitung sampai 5, tetap tak ada jawaban. Dor, dor, dor. 3 orang pria ambruk. Kalian ingin adu tembak? Aku bisa menghabisi kalian semua kurang dari semenit. Aku menghampiri seorang pria yang tersungkur karena terkena tembakan, sambil terus mengarahkan moncong pistol ke arah mereka. Katakan, siapa bosmu? Aku mencengkram kerah baju pria itu. Ia gemetar, lalu memandang pria botak jelek tak jauh dari kami, mengharapkan pertolongan. Kulihat sesuatu tersemat di dalam saku kemeja yang tadinya tertutup jas pria itu. Sekali tarik, benda kecil itu sudah berpindah tangan. Pergi dan katakan pada bosmu yang pengecut itu. Dia butuh lebih dari selusin mesin pembunuh untuk melenyapkan seorang Alexis Thompson. Wajah-wajah tak menyenangkan itu gelisah, seperti anak perawan yang mau dilamar. Mereka bergegas memapah teman-teman mereka ke mobil, lalu lenyap dalam hitungan detik. Kuamati benda kecil tadi. Tidak asing, sebuah pin hitam berbentuk burung bermahkota. Si brengsek itu